Nah, di sini kompetensi dasarnya 3.1 mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. Selanjutnya 4.1 menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Nah, langsung aja kita ke tujuan kalian mempelajari teks laporan hasil observasi ini. Tujuan yang diharapkan setelah kalian mempelajari ini yaitu kalian dapat mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis, serta terampil menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan komunikatif selama proses pembelajaran. Lalu setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya, baru kita masuk ke dalam materi pembelajarannya, yaitu teks laporan hasil observasi. Jadi yuk kita simak, apa sih teks laporan hasil observasi itu? Nah, pertanyaan pertama yang akan Ibu tanyakan ke kalian adalah, apa yang kalian tahu tentang teks laporan hasil observasi? Oke, dari yang singkat aja, yang simple, observasi deh, satu kata, observasi. Apa yang ada di benak kalian kalau kalian mendengar tentang observasi? Coba kalian pikirkan. 2000 years later. Ya betul, teks laporan hasil observasi adalah teks yang menyampaikan informasi tentang sesuatu hal atau konsep secara umum berdasarkan fakta-fakta dan data-data yang sebenarnya. Jadi intinya kalian melakukan pengamatan dengan data-data atau fakta-fakta yang sebenarnya, tidak mengada-ngada dan sesuai dengan objeknya yang kalian cari. Itu ya anak-anak. Jadi langsung aja kita ke materi selanjutnya. Untuk menggambarkan teks yang lengkap dan memenuhi persyaratan, teks laporan hasil observasi juga perlu ditelaah kriterianya. Diidentifikasi apakah teks itu tergolong observasi atau bukan. Dalam menelaah dan mengidentifikasi, ada beberapa prinsip nih yang harus kalian penuhi. Yang pertama bisa kalian lihat lengkap. Artinya data dan fakta yang ada dalam laporan itu harus lengkap. Yang kedua jelas. Apa sih Bu jelas maksudnya? Nah, dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda. Hal ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan benar dan komunikatif. Jadi, kalau kalian bikin observasi itu harus berdasarkan bahasa yang benar dan komunikatif ya anak-anak. Yang ketiga, benar atau akurat. Apa sih Bu benar akurat maksudnya gimana nih? Nah, artinya data yang digunakan harus benar sehingga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang benar. Yang keempat, sistematis. Sistematis di sini dimaksudkan dipaparkan secara runtut dengan model organisasi penulisan yang mudah dipahami. Lalu selanjutnya objektif. Penulis bersikap apa adanya dalam memaparkan semua informasi. Jadi jangan mengada-ngada, harus apa adanya gitu ya anak-anak. Dan yang terakhir, tepat waktu. Artinya laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan agar fungsi laporan sesuai dengan kebutuhan. Baik, apa sampai sini ada yang tidak paham? Kalau memang paham, Ibu lanjut ke materi selanjutnya ya anak-anak. Bu, apa aja sih yang bisa saya observasi? Bu, apa aja sih yang bisa kita amati? Banyak banget, apapun bisa kalian observasi dan apapun bisa kalian amati. Misalnya di sini Ibu kasih contoh buah-buahan. Kalian observasi semangka. Apa Bu yang diobservasi kalau semangka? Apa Bu yang diamati kalau semangka? Banyak banget, misalnya kandungan yang ada di dalam semangka, bentuk semangka. Selanjutnya, misalnya kegiatan-kegiatan seperti yang kalian lihat di gambar 17 Agustusan atau kegiatan lain seperti kegiatan pramuka, paskibra atau kegiatan apapun. Contoh selanjutnya, kalian bisa mengobservasi tentang sekolah.
Contohnya, apa sih yang ada di dalam sekolah tersebut? Misalnya, memiliki 2 gedung, memiliki 5 kamar mandi, memiliki 2 lantai, terdapat lapangan di dalamnya, mempunyai 3 jurusan. Misalnya, seperti di sekolah kita ada teknik komputer jaringan, pemasaran, dan akuntansi. Seperti itu, pokoknya banyak sekali ya. Contoh lain, misalnya, Bu, saya nggak mau Bu observasi buah, kegiatan, atau sekolah. Boleh banget, kalau misalnya kalian lebih suka observasi tentang binatang, boleh, seperti yang ada di gambar. Misalnya kalian observasi tentang harimau gitu ya anak-anak. Dan yang terakhir, contohnya pemandangan alam. Kalau kalian lebih suka, Bu, saya sering Bu setiap liburan jalan-jalan keluar kota, jadi saya sering melihat pemandangan alam, jadi saya suka observasi Bu, gimana? Boleh banget. Jadi apapun itu observasinya bisa, karena observasi itu luas. Yang penting apa yang kalian sampaikan tuh tidak mengada-ngada, dan pastinya sesuai dengan keadaan yang ada ya anak-anak. Jadi langsung aja kita ke materi selanjutnya, yaitu tujuan kalian membuat teks laporan hasil observasi. Tujuannya yaitu untuk menyampaikan informasi tentang objek atau konsep sesuatu secara apa adanya, yang tadi Ibu bilang, sesuai fakta dan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan sistematis dan analisisnya ilmiah. Gitu ya anak-anak. Jadi setelah tujuan kalian sudah tahu, langsung aja kita ke struktur teks laporan hasil observasi. Ada 2 anak-anak, yang pertama itu pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Ibu jelasin satu-satu ya. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum atau klasifikasi yang biasanya berupa definisi terdapat pada paragraf pertama. Nah, paragraf pertama ya anak-anak. Pernyataan ini menyampaikan hal-hal umum yang selanjutnya diperinci ke dalam paragraf berikutnya. Yang kedua, aspek yang dilaporkan berupa deskripsi. Deskripsi yang terdapat pada paragraf ini menjelaskan aspek yang dilaporkan dalam teks dengan perbedaan di setiap paragraf. Nah, sampai sini ada yang kurang paham? Kalau mau lebih jelasnya lagi, kita lihat setelah slide ini ada contoh teks laporan hasil observasi tentang semangka. Jadi bisa kalian baca terlebih dahulu observasi tersebut yang berjudul semangka buah yang menyehatkan jantung. Setelah kalian baca, kalian coba untuk mencari pernyataan umum dan aspek yang dilaporkannya. Jadi sekarang Ibu kasih waktu untuk kalian membaca dan mencari struktur teks laporan hasil observasinya ya. Two 2,000 years later. Oke, waktunya sudah habis. Setelah kalian baca, apakah jawaban kalian sama dengan jawaban Ibu? Di sini kalian bisa melihat strukturnya. Yang pertama kan pernyataan umum. Dan tadi kita sudah belajar kalau pernyataan umum itu biasanya berupa definisi kan, yang terdapat di paragraf pertama. Jadi kalian tinggal lihat di paragraf pertama ada buah semangka adalah, itu kan definisi. Jadi buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Itu adalah pernyataan umumnya. Lalu selanjutnya aspek yang dilaporkan. Aspek yang dilaporkan kalian bisa lihat ya di slide, itu ada berupa deskripsi kan. Deskripsi itu ada khasiat dari semangka, terdapat di paragraf kedua. Ini yang sudah Ibu beri garis warna merah adalah deskripsi dari khasiat semangka. Bisa kalian baca sendiri. Buah yang lezat dijadikan hidangan penutup ini kaya akan likopen, sejenis antioksidan yang membuat buah berwarna merah. Antioksidan ini bermanfaat memulihkan kulit
yang terbakar sinar matahari. Di samping itu, antioksidan ini juga memiliki manfaat anti radang yang menyehatkan jantung serta pembuluh darah. Nah, di situ kan sudah ada aspek yang dilaporkan yang pertama ya anak-anak. Lalu aspek yang dilaporkan yang kedua itu terdapat pada paragraf ketiga dan keempat, yaitu dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Kandungan kalorinya pun terhitung rendah, 42 per mangkuk sehingga tak membuat gemuk. Semangka pun merupakan sumber vitamin C yang baik yang membuat kulit bebas kerut. Sampai dengan paragraf keempat yang terakhir ya anak-anak, untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Itu adalah aspek yang dilaporkan yang kedua. Oke, sampai sini ada yang mau kalian tanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian komen di bawah atau kalian langsung chat ibu di WA. Dan sekian pembelajaran kita hari ini tentang teks laporan hasil observasi. Semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian yang sedang belajar di rumah aja. Untuk tugasnya bisa kalian lihat di Google Classroom. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pow!